Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita ingin membahas sebuah tema, membangun kesadaran muslimin, di mana kita lihat yang telah hilang dari umat Islam pada saat ini adalah pendidikan Islam atau tarbiyah Islamiyah. Kita lihat di saat orang Islam itu melakukan pembelajaran, terutama melalui sekolah, kita dapati sekolah-sekolah itu melakukan pengajaran tapi tidak melakukan pendidikan. Karena beda antara pengajaran dengan pendidikan itu, pengajaran itu hanyalah teach, hanyalah mengajarkan, ta'lim, di mana seorang guru merasa dirinya sudah selesai dari tugasnya di saat muridnya itu paham. Setelah itu muridnya ikut ujian dan lulus, selesai tugasnya. Adapun bagaimana dengan moral anak itu, akhlak anak itu bukan urusan guru. Sekolah pun tidak bertanggung jawab. Sehingga sekolah sudah cukup puas di saat mendapatkan anak muridnya itu lulus 100%. Lulus apa? Lulus ujian. Di mana ujian itu berupa instrumen yang menguji pahamnya anak. Di saat mereka paham, selesai. Nah, sedangkan pendidikan targetnya adalah perubahan, di mana seorang anak itu harus berubah. Dari yang tidak mengerti berubah, berkembang terus sampai menjadi anak yang saleh. Anak yang betul-betul menjadi seorang muslim. Nah, perubahan inilah yang menjadi target pendidikan. Di saat kita berbicara tentang kompetensi pendidikan, kompetensi pendidikan itu tentunya dimulai dari paham, sama dengan pengajaran. Menanamkan paham dulu. Kemudian meningkat menjadi yakin. Kemudian meningkat lagi, lahirlah kesadaran. Kemudian meningkat lagi sampai dengan lahirnya perbuatan dan sikap. Kemudian terakhir lahirlah kebiasaan baru, dan kebiasaan baru menggantikan kebiasaan lama. Itulah yang dimaksud dengan perubahan. Nah, kita lihat dari 5 kompetensi tadi, kesadaran itu ada di tengah, ada di urutan ketiga, dan itu yang harus dilahirkan di saat seseorang mendidik. Orang mendidik itu adalah orang yang sedang melahirkan kesadaran. Karena pendidikan itu akan merubah orang. Orang kalau kesadarannya tidak lahir, maka perubahannya tidak akan terjadi. Untuk berubah manusia butuh kesadaran. Berubah itu lahirnya dari dalam diri sendiri. Sehingga ayat Al-Quranul Karim pun mengatakan
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Jadi kita lihat bahwa kesadaran itu adalah poros perubahan. Asputar perubahan itu adanya pada kesadaran. Nah, oleh karena itu kita lihat dalam pembahasan kita, di sini kita nukilkan sebuah hadis, di mana Rasulullah SAW membuat sebuah perumpamaan tentang orang berada di dalam sebuah kapal. Sehingga beliau katakan, mathalul qaimi fi hududillahi wal waqi'i fiha. Perumpamaan tentang orang yang menegakkan ketentuan-ketentuan Allah dan orang yang terjerumus dalam melanggar ketentuan Allah. Kamathali qaumin istahammu fi safinatin. Seperti orang yang berebut ingin mendapatkan tempat di dalam kapal. Fakana ba'duhum a'laha wa ba'duhum fi asfaliha. Sebahagian penumpang dapat tempat di atas dek, dan sebahagian lagi mendapatkan tempat di lambung kapal. Di bagian bawahnya, di bagian dasarnya kapal. Faqala alladhina fi asfaliha. Berkatalah orang-orang yang berada di dasar kapal, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana." Kata mereka, tidakkah lebih baik kita lubangi saja dasar kapal ini? Dan ini adalah bagian kita. Kita ada di bawah, ada di dasar kapal. Mereka ada di atas. Kita punya hak untuk melubangi kapal ini. Untuk apa? Untuk kita mengambil air. Sehingga kita tidak perlu mengganggu orang yang di atas. Nah, kita mengambil air dari bawah, tidak usah lagi kita naik ke dek, ke atas, sehingga bikin gaduh di atas, bikin tumpah-tumpahan air di atas. Falau tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a. Kata Rasulullah SAW, kalau dibiarkan orang-orang itu melubangi dasar kapal dengan kehendak yang mereka nyatakan tadi, halaku jami'a. Semua yang ada di dalam kapal akan binasa, tenggelam semuanya. Walau akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'a. Adapun jika mereka tahan, orang-orang yang ingin melubangi kapal itu, tidak boleh mereka itu melakukannya, maka semua akan selamat. Kita lihat di masyarakat pun demikian. Kita tidak mendapati ada orang berbuat pelanggaran yang tidak punya alasan. Semua pelaku pelanggaran ada alasannya. Jadi kenapa ada orang melanggar lampu merah? Dia punya alasan. Saya ini sangat terburu-buru, ada pekerjaan penting. Nah, ini alasan. Sampai pun orang jadi pelacur pun punya alasan. Kenapa kamu jadi pelacur? Ini kepentingan keluarga saya untuk menghidupi keluarga saya. Jadi semua orang berbuat kesalahan dan pelanggaran itu mesti punya alasan. Sehingga di saat kapal itu tenggelam, maka yang akan mengalaminya bukan cuma yang melakukan melubangi kapal saja, semua akan mengalaminya. Nah, oleh karena itu,
di saat kita berbicara tentang masyarakat, maka masyarakat itu ada dua macam. Ada orang-orang yang siap menegakkan disiplin, mengikuti aturan, betul-betul dia memenuhi bagaimana kewajibannya dengan kesadaran yang bagus. Dan ada lagi yang tidak punya kesadaran. Apapun caranya tidak peduli, yang penting tujuannya tercapai. Nah, ini yang Rasulullah SAW contohkan. Bagaimana hilangnya kesadaran itu bisa membinasakan orang satu kapal. Kemudian kita perhatikan ini 5 kompetensi pendidikan. Di saat kita ingin melakukan pendidikan, maka kompetensinya ada 5. Paham, yakin, kemudian yang ketiga sadar, kemudian yang keempat sikap atau perbuatan, yang kelima perubahan. Jadi seorang guru atau seorang pendidik pertama kali mengajar, dia itu memberikan pemahaman, memahamkan peserta didik. Ayah memahamkan anak, ibu memahamkan anak, siapapun yang sedang mendidik dia memahamkan orang itu. Sehingga terjadilah transfer of knowledge. Terpindahkanlah pengetahuan. Jadilah pengetahuan itu menjadi wacana. Seseorang telah mengerti. Maka tugas yang kedua dari seorang guru adalah mengejar kompetensi yang kedua, yaitu yakin. Di mana paham yang sudah ada di benak itu terus diyakinkan sampai masuk ke dalam jiwa, menjadi keyakinan. Nah, kalau sudah jadi keyakinan berarti sudah milik dia. Ilmu tadi telah diyakini. Karena tujuannya ilmu adalah untuk menanamkan keyakinan. Seseorang belum berilmu kalau belum meyakini kebenaran ilmunya. Kalau dia masih sekedar memiliki wacana, maka ilmunya itu tidak akan merubah apa-apa. Banyak orang yang berilmu, ilmunya seluas perpustakaan, tapi ternyata orangnya tidak berubah. Kenapa? Apa sebabnya? Karena ternyata ilmunya itu belum berubah menjadi keyakinan. Kemudian setelah lahir keyakinan, maka tugas guru berikutnya adalah bagaimana mematangkan keyakinan tadi untuk menjadi kesadaran. Apa sih kesadaran itu? Kesadaran itu adalah keyakinan seseorang terhadap kebutuhannya. Dia menangkap sebuah ilmu, kemudian dia katakan ini baik, maka saya membutuhkannya, saya harus memilikinya. Ini benar, maka saya harus memeluknya. Ini bermanfaat, maka saya harus segera mendapatkannya. Jadi kita lihat bahwa kesadaran itu adalah matangnya keyakinan untuk menjadikan ilmu itu menjadi kebutuhan. Dari situ, di saat kesadaran sudah lahir, maka kesadaran itu akan berubah menjadi energi yang kuat. Akan mampu mendorong orang kepada sikap dan perbuatan. Kita lihat apa sih bedanya antara pahlawan dengan orang biasa. Makannya sama saja. Kita bilang beda kesadarannya. Seorang pahlawan itu kesadarannya sudah sampai kepada siap mengorbankan dirinya
untuk manfaat, untuk kepentingan umat. Sedangkan orang yang biasa-biasa saja, dia berkorban hanya untuk dirinya saja. Tidak berkorban untuk orang lainnya. Nah, jadi bedanya di mana? Tingkat kesadarannya berbeda. Nah, setelah kesadaran itu lahir dan seseorang mulai bersikap dan berbuat, di mana sikap itu adanya di dalam jiwa dan perbuatan itu adanya di fisik. Nah, kemudian sikap dan perbuatan itu pun terakumulasi. Begitu banyak sikap, begitu banyak perbuatan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan kebiasaan. Maka kebiasaan baru terbentuk. Dia menggantikan kebiasaan lama. Itulah yang disebut dengan perubahan. Ini 5 kompetensi pendidikan. Jadi seorang guru betul-betul disebut pendidik kalau dia melakukan 5 tahapan ini. Kalau dia itu hanya merasa puas dengan yang pertama, dia adalah seorang pengajar, bukan seorang pendidik. Maka berikutnya, kita melihat bahwa kesadaran itu adalah inti dari proses pendidikan. Di mana kita dapati di surat Ar-Ra'd ayat 11. Di surat Ar-Ra'd ayat 11. Di mana dikatakan di surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidaklah merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Nah, ini kita lihat bahwa Allah sekalipun tidak akan merubah siapapun sampai orang itu sendiri yang dengan kesadarannya merubah. Sehingga kita akan mengalami kelelahan di saat kita ingin meyakinkan seseorang agar mau berubah, tapi ternyata orang itu tidak punya kesadaran. Tapi alangkah mudahnya kita ini merubah orang di saat orang itu punya kesadaran yang tinggi. Jadi inti dari proses pendidikan itu adalah adanya kesadaran. Maka kita pun melangkah untuk melakukan proses membangun kesadaran. Bagaimana sih kita membangun kesadaran pada orang? Yang pertama adalah dengan memahamkan orang itu. Paham itu dimulai dengan komunikasi. Jadi walaupun kita berhadapan dengan orang gila sekalipun, kalau orang gila itu masih bisa diajak komunikasi, itu masih bisa dirubah. Apalagi orang yang baik-baik. Nah, jadi kita lihat ada sebuah contoh di mana ada seorang raja yang dia itu sangat siap menghukumi siapapun yang berbuat kesalahan dengan melemparkannya ke dalam sel, di mana di dalam sel itu sudah ada anjing-anjing yang ganas. Sehingga setiap ada orang berbuat salah dilemparkan ke dalam sel itu, habis terkoyak-koyak oleh anjing-anjing yang ganas itu. Maka suatu saat ada seorang menterinya yang berbuat kesalahan.
Maka oleh raja si menteri itu sama dengan yang lainnya harus dilemparkan ke dalam sel. Si menteri tadi pun berkata, "Wahai raja, aku ini telah bekerja di istana ini selama 10 tahun. Berilah waktu bagiku 10 hari untuk engkau tunda hukumanmu. Aku siap nanti setelah 10 hari menghadap kembali kepada engkau untuk dihukumi dengan hukuman yang engkau telah tetapkan." "Baiklah," kata raja, "aku tunda hukumanku." Maka apa yang dilakukan oleh si menteri tadi? Dia pergi ke sel yang ada di sana, anjing-anjing yang ganas. Ditemui olehnya pawang anjing-anjing itu. Dikatakannya, "Wahai pawang, saya ini siapa? Engkau kenal aku?" Kata pawang, "Ya, engkau adalah menteri." "Baiklah," kata menteri itu, "kalau engkau kenal aku ini ingin berada bersamamu, bersama anjing-anjing ini selama 10 hari. Aku ingin merawat anjing-anjing ini, membantu engkau. Bolehkah?" "Boleh," kata si pawang itu. Maka mulailah si menteri tadi pekerjaannya setiap hari apa? Memandikan anjing, memakaninya, meminuminya, merawatnya, menyisirinya dengan rajinnya. Dia perhatikan, dia sayangi anjing-anjing itu. Maka setelah 10 hari lengkap, dia pun pergi menghadap kepada raja. Katanya, "Wahai raja, ini aku telah siap untuk dihukumi olehmu." "Baik." Maka dia pun dipegang oleh 2 orang pengawal. Maka dia pun dilemparkan masuk ke dalam sel yang di dalamnya ada anjing-anjing ganas itu. Tapi apa yang terjadi? Semua anjing itu dalam keadaan terduduk. Tidak satu pun yang bergerak menerkam menteri tersebut. Heran raja. "Ada apa yang terjadi?" katanya. "Kenapa anjing-anjingku jadi berubah seperti ini?" Kata si menteri itu, "Wahai raja, beginilah, di saat seseorang itu diperlakukan baik, diberi kasih sayang, maka dia pun akan membalas kebaikan dan kasih sayang pula." Maka menangislah raja mendengar jawaban dari menteri tadi, dan dia pun dibebaskan dari kesalahannya. Jadi kita lihat, anjing saja walaupun ganas bisa berubah. Berubah dengan apa? Dengan perhatian, dengan kasih sayang. Begitu pula di saat kita mendidik. Apalagi yang kita didik adalah anak kita sendiri. Dan termasuk kita mendidik siapapun. Di saat kita itu mendidik dengan kasih sayang, dengan perhatian, akan berubah orang itu. Maka kita lihat di sini bahwa hal pertama yang harus kita lakukan saat mendidik itu adalah memahamkan orang. Pahamkan mereka dengan bahasa yang bisa dipahami. Gunakan berbagai alat peraga dan terapkan metodologi yang bervariasi. Jadi di saat kita memahamkan anak, maka kita memahamkannya dengan komunikasi yang sesuai dengan anak itu. Maka komunikasi itu adalah alat yang paling penting dalam pendidikan. Tanpa komunikasi sulit terwujudnya pendidikan. Setelah seorang anak itu memahami ilmunya, maka dia pun diyakinkan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, dan berbagai macam pembuktian ilmiah dan pendekatan-pendekatan lainnya. Di sini
Di antara metodologi yang penting dalam meyakinkan orang adalah meyakinkannya dengan kasih sayang. Di mana guru yang dicintai, guru yang disayangi, itu akan lebih didengar, lebih berpengaruh daripada guru yang biasa-biasa saja. Bahkan kalau ada seorang guru dibenci, maka akan sulit dia itu untuk meyakinkan anak. Jadi di sini penting sekali. Karena keyakinan itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu sulit dipisahkan dari kasih sayang. Di mana seseorang itu akan percaya kepada orang yang dicintainya. Dan seseorang sulit untuk mempercayai orang yang dibencinya. Kemudian setelah berhasil diyakinkan, maka masuklah kepada proses berikutnya. Keyakinan itu dimatangkan untuk menjadi kesadaran. Caranya bagaimana? Dengan memberikan motivasi. Kita cari cara memotivasi yang tepat. Bangkitkan semangat mereka dan lambungkan ke masa depan. Serta ajak untuk mewaspadai akibat buruk dari kebiasaan yang salah. Jadi kita lihat bahwa melahirkan kesadaran itu prosesnya adalah dengan cara memberikan motivasi. Kenapa? Karena seperti tadi sudah kita pahami bahwa kesadaran itu wujudnya adalah seseorang menyadari kebutuhannya. Bahwa ini baik, saya butuhkan. Ini benar, saya butuhkan. Ini bermanfaat, saya butuhkan. Itu hakikat dari kesadaran. Di mana seseorang menyadari kebutuhannya. Nah, untuk menyadari kebutuhan dibutuhkan motivasi. Seorang guru dalam hal ini haruslah bersikap sebagai motivator. Dia diberi semangat. Dia betul-betul diajak berpikir, yakni lebih jauh. Bahwa apa yang kita pelajari itu penting. Kita akan membutuhkannya di masa yang akan datang. Kita ini akan bersyukur terhadap ilmu yang kita dapati ini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari sini ada 3 unsur kekuatan dalam jiwa manusia. Ada kekuatan fitrah, ada kekuatan akal fikiran, dan ada pula kekuatan hawa nafsu. Jadi kita lihat di dalam jiwa manusia ada 3 buah kekuatan. Yang pertama kekuatan fitrah. Kekuatan fitrah itu sudah ada pada saat setiap orang masih berupa benih manusia di punggung Nabi Adam di langit sana sebelum diturunkan ke bumi. Nah, fitrah inilah yang membuat manusia itu mengenali Tuhannya, mengerti tujuan hidupnya, dan mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Ini kekuatan fitrah. Dan kemampuan untuk membedakan tadi disebut dengan kecerdasan fitrah. Kecerdasan fitrah itu ada pada semua orang, tanpa kecuali. Kemudian kekuatan yang kedua pada diri manusia adalah akal fikiran. Akal fikiran itu bukan otak. Otak itu ada di kepala sini. Dia itu hanya sebuah alat. Otak itu hanyalah alat. Dia itu seperti mata, seperti telinga, seperti tangan, seperti kaki. Dia butuh operator. Nah, operatornya apa? Akal fikiran. Akal fikiran itu adanya di mana? Di dalam nyawa. Akal fikiran itu ada di dalam nyawa. Nyawa ada di mana? Ada di dalam jantung. Nah,
Sehingga akal pikiran inilah yang mengandung kecerdasan yang disebut dengan IQ, Intelligentsia Quotient, di mana seseorang mampu menghafalkan, mampu memahami dengan baik, mampu membandingkan dan menganalisa setiap data yang masuk, mampu mengungkapkan kembali apa yang dipahaminya, mampu berinteraksi dengan sesama makhluk dan sebagainya. Itu semua adalah kecerdasan IQ. Kemudian berikutnya, kekuatan yang ketiga pada diri manusia adalah kekuatan hawa nafsu. Di mana dengan hawa nafsu itu manusia punya cinta, punya benci, punya semangat, punya malas, punya harapan dan putus asa, punya keinginan-keinginan, ingin mulia, ingin memiliki, ingin berkuasa, ingin menang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu ada pada hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu itu akan melahirkan dua kecerdasan. Di saat hawa nafsu itu bisa dikendalikan, maka lahirlah kecerdasan yang pertama yang disebut dengan emotional quotient, kecerdasan emosi. Nah, kemudian berikutnya, di saat agama telah diserap oleh hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itu mampu dikendalikan dengan agama, maka lahirlah kecerdasan yang kedua, yaitu spiritual quotient, kecerdasan dalam beragama. Sehingga dia mampu dengan ilmu agamanya itu untuk membedakan antara apa yang harus diambilnya dan apa yang dibuangnya. Nah, inilah tiga unsur kekuatan dalam jiwa manusia. Maka di saat kita berbicara tentang kekuatan fitrah, kita lihat di surat Al-A'raf ayat 172. Surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil anak keturunan Adam dari punggung mereka berupa dzurriyyah, berupa cikal bakal atau benih-benih manusia. Wa asyhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah pun meminta persaksian mereka terhadap diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, Allah pun bertanya kepada benih-benih manusia itu, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Maka anak keturunan manusia itu pun menjawab, benar, katanya. Syahidna, maka Allah dan para malaikat pun bersaksi. Jadi perjanjian manusia ini, persaksian manusia ini disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Untuk apa ini semua diceritakan? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agarlah manusia di hari kiamat nanti tidak berkata bahwa sesungguhnya kami terhadap perjanjian atau persaksian ini lalai. Tidak bisa. Karena lalai itu adanya di hawa nafsu. Sementara persaksian ini berupa fitrah yang Allah tanamkan pada setiap manusia. Sehingga setiap manusia itu punya fitrah. Fitrah inilah yang akan menyebabkan manusia itu mendapatkan hidayah. Orang yang fitrahnya jernih akan layak mendapatkan hidayah. Di mana fitrah yang jernih itu ditandai dengan dimilikinya sifat-sifat mulia. Di mana seseorang itu tidak sombong. Orang yang sombong itu menunjukkan fitrahnya rusak. Kemudian yang kedua, malu. Orang yang fitrahnya jernih, dia akan malu untuk berbuat dosa, berbuat perbuatan yang tercela.
Di saat seseorang sudah tidak punya malu lagi, maka itu menunjukkan bahwa fitrahnya itu sudah rusak. Kemudian adil. Orang yang fitrahnya jernih akan bersikap adil. Tapi orang yang fitrahnya tidak jernih, dia akan bersifat keduniaan. Di mana dia akan berpihak kepada orang yang memberi dia apa yang diperlukannya. Maka dia akan membenarkan sesuatu yang salah karena dia mendapatkan keuntungan. Nah, ini orang yang tidak adil. Kemudian tanda yang lain bahwa seseorang itu fitrahnya masih jernih adalah amanah. Seseorang merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dipikulkan kepadanya. Maka itulah amanah. Kalau seseorang amanah, memegang amanah, maka dia itulah orang yang fitrahnya masih jernih. Namun di saat seseorang itu fitrahnya sudah tidak jernih, dia mudah berkhianat. Kenapa? Karena dia akan berpihak kepada keuntungan. Ada keuntungan, dia siap melakukannya, walaupun harus melanggar amanah. Kemudian kita lihat di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati, wa fi riwayatin 'ala hadhil millati, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, kama tuladul bahimatu bahimatan jam'a, hal tuhissuna fiha min jad'a." Beliau katakan bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Di riwayat yang lain, setiap anak itu dilahirkan dalam agama ini, agama Islam. Artinya apa? Artinya setiap anak itu siap untuk menjadi muslim. Kenapa? Karena dia itu punya fitrah. Yang dengan fitrah itu dia sudah kenal Allah. Dia sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Kemudian, kedua orang tuanya lah yang merubah anak itu. Apa yang dirubah oleh orang tuanya? Yang dirubah 3 hal. Karakter, gaya hidup, kemudian yang ketiga adalah mentalitas. Di mana orang tua merubah fitrah anak dengan merubah 3 hal ini. Yang pertama karakter. Sifat-sifat yang tadi kita sebutkan itu, yang semestinya anak itu tidak sombong, maka diajak berbangga dengan keturunannya. Dengan garis kakek, nenek dan sebagainya, jadilah dia anak yang sombong, merasa lebih daripada orang lain. Ini mulailah rusak fitrah anak itu. Kemudian anak itu semestinya jujur, jadi pembohong. Yang semestinya anak itu adil, jadi anak yang tidak mengenal keadilan. Yang semestinya anak itu amanah, lupa dari amanahnya dan mudah berkhianat karena keuntungan. Kemudian anak itu hilang rasa malunya, sehingga apapun siap dia lakukan untuk sebuah keuntungan duniawi. Nah, dari sini fitrah itu rusak karena karakter rusak. Yang kedua, gaya hidup. Di mana gaya hidup itu gambaran dari adab. Bagaimana seseorang berpakaian, mengatur rambutnya, mengatur mukanya, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia bersikap terhadap orang tuanya, terhadap tetangganya, terhadap masyarakatnya, bagaimana tata cara dia, tata krama dia dan sebagainya, itu gaya hidup. Di saat orang tua itu mengajarkan gaya hidupnya orang kafir, sehingga anak itu jadi Yahudi atau jadi Nasrani, jadi Majusi, dengan mengikuti gaya hidup mereka semua, berubahlah fitrah anak.
karena berubah kecenderungannya. Kemudian berikutnya lagi adalah mentalitas. Apa sih mentalitas itu? Mentalitas itu adalah kecenderungan jiwa dan ketahanan diri. Mentalitas itu adalah kecenderungan jiwa dan ketahanan diri. Di saat seseorang itu misalnya diajak balap lari, balapan lari, kita lihat yang diadu sesungguhnya mental. Mentalnya yang diadu. Karena di saat dia berlari, dia mulai merasa kelelahan. Kenapa? Kok lawannya terus berlari? Padahal sama mengalami kelelahan juga. Ternyata mental yang sana itu lebih kuat. Begitu pula orang yang biasa hidup di padang pasir, mentalnya akan lebih kuat daripada orang yang hidup di tanah yang subur. Kenapa? Karena di padang pasir itu mental dibangun. Orang hidup dalam kesulitan. Kemana-mana panas, kemana-mana sulit. Mendapatkan rumput pun sulit. Mendapatkan air sulit dan sebagainya. Sehingga di sini mental itu menjadi kuat sekali. Begitu pula kecenderungan seorang anak yang sudah terbiasa hidup di jalan, di perempatan jalan, hidup dalam keadaan seperti itu. Di saat dia diambil oleh Kementerian Sosial, dia itu dimasukkan ke dalam asrama, diberi sekolah, diberi fasilitas macam-macam. Lari lagi, dia kembali lagi ke jalanan. Apa penyebabnya? Mentalnya itu. Mentalnya itu sudah cocok dengan kehidupan yang ada di sana. Jadi kita lihat di sini. Mentalitas itu siapa yang membangunnya? Yang membangunnya adalah orang tuanya. Kita lihat bagaimana mental orang yang dari kecil dibina untuk jadi pemimpin akan berbeda dengan mental anak yang dari kecil diajak minder. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita lihat ini 3 faktor yang menyebabkan seseorang itu hancur fitrahnya, karakternya, gaya hidupnya, dan mentalitasnya. Nah, kemudian berikutnya lagi, fitrah itu akan membentuk sikap yang hanif. Sikap yang hanif itu sikap yang selalu cenderung kepada kebaikan, kebenaran, dan manfaat. Orang yang hanif adalah orang yang cenderung kepada kebaikan, kebenaran, dan manfaat. Kita perhatikan di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari seorang sahabat yang bernama Iyad ibnu Himar. Katanya Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullahu ta'ala inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, hunafa. Faja'athumus syayatin, maka datang kepadanya setan-setan. Fajtalathum an dinihim, mulailah orang-orang yang tadinya hanif, yang sesuai dengan fitrah itu direnggut dari fitrahnya. Dia dipindahkan dari agamanya. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, maka syaitan-syaitan itu pun mengharamkan atas mereka apa yang dulunya aku halalkan, kata Allah. Jadi kita lihat pada hadis ini hadis qudsi, di mana Rasulullah SAW menceritakan tentang firman Allah. Allah menyatakan bahwa hambaku itu pada asalnya hanif. Mereka itu hunafa, hanif. Akan tetapi berikutnya setanlah yang merubah manusia itu menjadi jauh daripada agamanya, daripada fitrahnya. Kita lihat
Di saat orang itu terjauhkan dari fitrahnya, mulailah ini tabu, ini sial, ini banyak sekali hal-hal yang diharamkan oleh mereka. Walaupun di tengah kehidupan yang modern, kita lihat, kita naik ke atas lift, kita dapati tidak ada angka 4. Adanya angka 3A. Kenapa? Katanya angka 4 itu angka sial. Kenapa sial? Karena 4 itu menggambarkan kursi yang menghadap ke atas. Yang semestinya kursi itu menghadap ke bawah. Nah, ini contoh bagaimana orang mengharamkan sesuatu yang halal. Contoh yang lain, kita pergi ke hotel. Tidak ada angka 13. Adanya 12A. Kenapa? Katanya angka 13 itu angka sial. Jadi kita lihat banyak sekali orang tidak mau bepergian di hari Selasa dan Sabtu. Katanya hari Selasa dan Sabtu itu hari-hari sial. Inilah perbuatan setan. Di mana setan itu menanamkan apa-apa yang sesungguhnya bukan datang dari Allah. Sesuatu yang asalnya halal dirubah menjadi haram. Nah, fitrah itu justru menyiapkan orang untuk punya sikap yang hanif. Sikap yang hanif itu adalah sikap yang selalu cenderung kepada baik, benar, manfaat. Kemudian sikap yang hanif inilah yang menjadi dasar sikap asli setiap orang. Kita lihat di surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi. Dzalika ad-dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka tegakkan olehmu wajahmu, arah hidupmu, lid-din, kepada agama ini hanifah, dengan sikap yang hanif. Jadi kita lihat bahwa Allah mengarahkan orang untuk bersikap hanif. Kemudian dikatakannya fitratullah. Sikap yang hanif itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia ada di atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Semua bayi sama. Semua bayi lahir dalam keadaan fitrah. Entah bayi itu berkulit hitam, berkulit merah, berkulit putih, berkulit kuning, sama. Semua bayi lahir dalam keadaan fitrah dan siap untuk bersikap hanif. Dzalika ad-dinul qayyimu. Sikap yang hanif itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan para manusia itu tidak mengerti. Kita lihat kebanyakan orang di saat dia tidak mendapatkan hidayah, dia akan bilang Allah itu kejam, Allah itu zalim. Kenapa? Tuh lihat, ada orang yang dapat hidayah, ada orang yang tidak dapat hidayah. Padahal masalahnya sederhana. Pada saat lahir Allah telah siapkan bekal untuk menerima hidayah, yaitu berupa fitrah. Fitrah itu ibarat kompas. Fitrah itu ibarat kompas. Seorang pilot, seorang nakhoda itu dibekali kompas. Dia akan mengarungi udara yang luas. Dia akan mengarungi lautan yang luas. Kalau dia tidak diberi kompas, dia akan tersesat. Nah, dari sini hidayah itu akan bermanfaat bagi orang yang punya kompas.
Jadi kita lihat kalau ada seorang pilot menghubungi bandara. Bandara, saya berada di lintang sekian, bujur sekian. Saya ingin menuju ke Cengkareng. Apa yang saya lakukan? Ya, Anda arahkan pesawat Anda menuju ke lintang sekian, bujur sekian. Dilakukan oleh dia. Maka sampailah dia di Cengkareng. Seperti itu. Maka di saat manusia itu sudah punya fitrah, maka hidayah itu akan layak untuk sampai kepadanya. Namun di saat seseorang tidak punya fitrah, maka kita lihat dia adalah manusia yang telah berubah. Manusia yang sombong, manusia yang pembohong, manusia yang khianat, manusia yang jauh dari keadilan, dan seterusnya dan seterusnya. Karakternya sudah mirip dengan setan. Maka tidak layak dia untuk mendapatkan hidayah. Jadi kita jangan mudah menyalahkan Allah di saat ada orang tidak dapat hidayah. Kalau manusia itu tetap ada pada fitrahnya, maka hidayah itu akan datang kepadanya. Sehingga di saat seseorang ingin mendapatkan hidayah, kembalilah engkau kepada fitrahmu. Bagaimana caranya? Kembalikan karaktermu sehingga engkau menjadi orang yang hanif. Kembalikan gaya hidupmu sehingga engkau menjadi orang yang hanif. Kembalikan mentalitasmu sehingga engkau menjadi orang yang hanif. Kalau engkau orang yang hanif, fitrahmu sudah jernih kembali, maka hidayah itu akan datang kepadamu. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan akal fikiran. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya telah memberikan kepada manusia akal fikiran. Di mana akal fikiran tadi adanya di mana ya? Di mana? Di dalam nyawa. Nyawa adanya di mana? Di dalam jantung. Jantung ada di mana? Di dalam dada. Sehingga Al-Quran itu selalu berbicara bahwa berfikir itu dengan dada, berfikir itu dengan jantung, berfikir itu dengan akal fikiran itu. Jadi di sini mungkin orang Barat perlu penelitian panjang. Kita lihat mereka sudah mulai melakukan penelitian dalam masalah ini. Orang Islam sudah berbicara 1400 tahun yang lalu. Di mana akal fikiran itu bukan di otak. Otak itu hanya alat. Otak itu di saat manusia dikubur mati dia, selesai. Tapi nyawanya tidak pernah mati. Akal fikirannya ada di nyawa. Nyawa akan bertanggung jawab. Kita lihat tubuh kita itu nanti akan bersaksi terhadap nyawa kita. Kita baca surat Yasin, bahwa ternyata tangan, kaki, kulit kita itu akan bersaksi terhadap diri kita sendiri. Kalau begitu apa diri kita itu? Nyawa kita, diri kita itu. Nah, oleh karena itu, ini yang penting untuk kita pahami tentang kekuatan akal fikiran. Kita perhatikan surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan jangan engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak berilmu tentangnya. Jadi manusia itu jangan berbuat sampai berilmu dulu. Jangan berbicara sampai berilmu dulu. Jadi setelah berilmu silahkan berbicara. Sehingga pembicaraanmu itu dasarnya adalah ilmu. Jangan berbuat tanpa ilmu. Berilmu dulu baru engkau berbuat. Sehingga perbuatanmu dasarnya adalah ilmu. Inna sam'a, Allah memberi manusia telinga. Untuk apa? Menuntut ilmu.
Wal basara, mata, pandangan mata ini Allah adakan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Wal fuad, akal fikiran. Fuad itu artinya akal fikiran. Allah berikan kepada manusia untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Apa yang didengar, apa yang dilihat, jadilah data masuk ke dalam akal fikiran. Disitulah dianalisa, dipahami, diyakini, dibandingkan, disimpulkan, diputuskan, diproses semuanya itu oleh akal fikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kesemuanya itu, telinga, mata, dan akal fikiran bertanggung jawab terhadap ilmu. Setiap manusia itu nanti akan berdiri di padang mahsyar. Di padang mahsyar manusia akan berdiri tidak kurang dari 50.000 tahun. Manusia akan berdiri di padang mahsyar tidak kurang dari 50.000 tahun. Untuk apa? Untuk setiap orang itu bertanggung jawab terhadap 4 hal. Setiap orang itu dalam hadis dikatakan lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Seorang manusia tidak akan bergeser dari tempat berdirinya sampai dia ditanya dengan 4 pertanyaan. Pertama, dia akan ditanya tentang ilmunya. Dia menuntut ilmu atau tidak? Dia mengamalkan ilmu atau tidak? Yang kedua, tentang hartanya. Dari mana dia dapat hartanya dan kemana dibelanjakan hartanya. Kemudian dia akan ditanya tentang tubuhnya. Digunakan untuk apa tubuhnya? Kemudian yang keempat, dia akan ditanya tentang umurnya. Allah beri umur kepada dia, digunakan untuk apa ini masa hidupnya. Dia harus bertanggung jawab. Satu orang demi satu orang harus menjawab itu. Sehingga kita harus memeriksa nomor berapa kita kira-kira. Urutannya dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu nomor 0001. Hawa itu nomornya 0002. Nah, kita kira-kira nomor berapa? Itu yang harus kita pikirkan dari sekarang. Bahwa kita itu harus bertanggung jawab tentang 4 hal ini. Salah satunya adalah ilmu. Salah satunya adalah ilmu. Di saat kita itu ternyata hidup kita ikut-ikutan setan, hanya entertainment, hiburan, habis. Hidup kita hanya untuk hiburan dan hiburan. Kemudian kita harus bertanggung jawab terhadap ilmu. Ternyata telinga kita tidak kita gunakan untuk menuntut ilmu. Mata kita tidak gunakan untuk menuntut ilmu. Akal pikiran kita tidak kita gunakan untuk menuntut ilmu. Maka kita harus bertanggung jawab. Kemudian berikutnya lagi, kita lihat bahwa jantung manusia adalah tempatnya akal fikiran. Kita perhatikan surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi. Tidakkah mereka itu bergerak, berjalan, mencari ilmu dan pengalaman di muka bumi. Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Sehingga hasilnya mereka itu mampu menggunakan jantungnya untuk berfikir. Au adanu yasma'una biha. Dan mereka mampu menggunakan telinganya untuk mendengar. Fa innaha la ta'mal absar. Yang buta pada mereka itu sesungguhnya bukan mata mereka, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta pada mereka adalah jantung-jantung yang ada di dalam dada. Jadi kita lihat ayat ini jelas menggambarkan bahwa berfikir itu dengan menggunakan
Jantung. Jantung itulah pemimpin manusia. Rajanya manusia adalah jantung. Kemudian tambah tegas lagi di saat kita membaca surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu memperhatikan Al-Quran atau memang jantung-jantung mereka telah terkunci? Jantung mereka telah terkunci, tidak mampu berpikir. Sehingga walaupun Al-Quran terdengar oleh dia, tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya sekedar didengar begitu saja. Kemudian kita lihat pada surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, kata Allah. Salah pemikiran mereka yang berkeliling memikirkan tentang apa sih penyebab manusia itu tenggelam di dalam kesalahan. Allah katakan sebabnya adalah rana ala qulubihim, bahwa jantung-jantung mereka itu telah menghitam, telah membusuk, telah tertutup dengan dosa-dosa. Dari mana dosa-dosa itu? Makanu yaksibun, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, setiap orang berbuat dosa, tertitiklah di jantungnya titik hitam. Tidak akan bersih kembali sampai dia bertaubat dan meninggalkan amal dosanya itu. Sehingga di saat seseorang itu berbuat dosa, tertitik hitam. Berbuat dosa lagi, tertitik hitam berikutnya. Sampai menghitam betul-betul gelap. Maka berikutnya, fitrah tidak mampu melihat. Kenapa? Karena jiwanya sudah terlalu gelap. Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberikan perumpamaan tentang fitrah. Bahwa fitrah itu umpama retina mata. Dan kebenaran itu umpama matahari. Di mana tidak ada yang mampu menutupi kebenaran. Seperti tidak adanya orang yang mampu menutupi matahari. Kebenaran itu siapapun bisa melihatnya. Seperti matahari siapapun bisa melihatnya. Kalau ada orang tidak melihat kebenaran, berarti retinanya ada yang menutupinya. Karena fitrah itu seperti retina. Fitrah itu seperti retina. Jadi kalau ada orang tidak melihat matahari, bukan berarti matanya tidak bisa melihat matahari. Tapi ada yang menutupinya. Begitu pula fitrah. Kalau ada orang fitrahnya tidak melihat kebenaran, bukan kebenaran tidak bisa dilihat. Tapi fitrah itu telah tertutup oleh dosa-dosa ini. Sesuai dengan surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kemudian kita berbicara tentang kekuatan yang ketiga di dalam diri kita, dalam jiwa kita, yaitu kekuatan hawa nafsu. Kita melihat hawa nafsu kita itu bukan musuh kita, bukan. Kita salah paham tentang hawa nafsu, sehingga dikatakan hawa nafsu itu musuh kita, bukan. Tapi hawa nafsu itu harus dikendalikan. Jadi ibaratnya hawa nafsu itu seperti kuda liar. Kuda liar itu bukan kita buang, tapi kita jinakkan. Sampai dia itu menjadi kuda yang sangat lulut kepada kita. Sangat taat kepada kita. Nah, begitu pula hawa nafsu. Maka kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam di surat Yusuf ayat 53 menggambarkan tentang hawa nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bis-su'
illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak menganggap bahwa diriku ini baik. Innan nafsa, sesungguhnya hawa nafsu itu la ammaratum bisu, sangatlah memerintahkan si pemiliknya itu untuk berbuat keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang telah disayangi Tuhannya. Artinya hawa nafsu yang telah tunduk kepada agama, hawa nafsu yang telah ridho kepada Tuhannya, siap untuk bertakwa. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kita lihat di sini, kekuatan manusia yang sesungguhnya ada pada hawa nafsunya. Pertanyaannya begini, kira-kira kalau hawa nafsu kita dicabut dari dalam jiwa kita, kita betah di dunia atau tidak? Kita hidup di dunia tapi tidak punya hawa nafsu. Tidak akan betah. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan terhadap hawa nafsu kita? Kita harus menjinakkannya, harus mampu menundukkannya, bukan kita mengikuti semua kemauannya. Maka kita lihat berikutnya pada surat An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan mampu menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Jadi kalau mau masuk ke dalam surga gampang sekali. Resepnya adalah jinakkan hawa nafsumu. Kendalikan hawa nafsumu. Karena yang membuat kita tidak layak masuk surga adalah hawa nafsu kita. Tapi di saat ternyata kita mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu menjinakkannya, maka kita menjadi orang yang bertakwa dan siap masuk ke dalam surga. Kemudian kita berikutnya lagi di surat Al-Fajr ayat 28 sampai dengan ayat 27 sampai dengan ayat 30. Kita berbicara tentang hawa nafsu yang sudah bisa dijinakkan. Allah muliakan. Allah panggil hawa nafsu itu dengan kata-kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang tentram. Kita bertanya sekarang, bagaimana hawa nafsu itu bisa tenang tentram? Mudah. Kita tahu bahwa sesungguhnya di saat fitrah kita menang, mampu memimpin hawa nafsu, maka kita akan hidup dalam ketenangan. Di mana Rasulullah SAW menggambarkan bahwa jantung kita itu bisa kita tanya tentang baik dan buruk. Jantung kita itu bisa ditanya tentang salah dan benar. Sehingga beliau gambarkan bahwa kebaikan dan kebenaran itu adalah yang dirasakan oleh jantungmu dengan tenang. Dan keburukan dan kesalahan itu adalah yang membuat jantungmu berdebar-debar. Kita rasakan diri kita. Di saat kita melakukan sesuatu yang benar, jantung kita tenang. Tapi di saat kita melakukan sesuatu yang salah, jantung kita berdebar-debar. Jantung kita deg-degan. Di saat kita itu berbuat sesuatu yang baik, jantung kita tenang. Namun di saat kita berbuat sesuatu yang salah, jantung kita berdebar-debar, deg-degan.
Begitu pula di saat kita berbuat sesuatu yang bermanfaat, jantung kita tenang. Di saat kita berbuat sesuatu yang berbahaya, jantung kita deg-degan. Nah, itu. Orang yang hawa nafsunya tenang tentram adalah orang yang selalu maunya hanya berbuat baik, tidak mau berbuat buruk. Maunya melakukan kebenaran, tidak mau melakukan kesalahan. Maunya hanya melakukan hal yang bermanfaat, tidak mau melakukan hal yang berbahaya. Maka hidup dalam ketenangan. Sehingga orang itu pun pada akhirnya akan mendapatkan dirinya itu dalam ketenangan. Dan Allah menamainya an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang tentram. Sehingga Allah memanggil dia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu, engkau ridho kepada Tuhanmu, dan Tuhanmu ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam surga bergabung bersama para hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi kita lihat pada ayat-ayat ini tergambarkan bagaimana manusia itu sesungguhnya akan benar-benar hidup dalam kebahagiaan kalau dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin di saat beliau mendefinisikan tentang as-sa'adah, kebahagiaan, apa sih kebahagiaan itu? Beliau terangkan bahwa as-sa'adatu hiya itmi'nanul qalbi wansyirahus sadri. Kebahagiaan itu adalah rasa tenangnya jiwa dan rasa lapangnya dada. Itu kapan terjadi? Di saat seseorang karakternya baik, gaya hidupnya baik, kemudian mentalitasnya baik. Sehingga pada akhirnya kita melihat pada surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10 Allah bersumpah, wa nafsin wa ma sawwaha, demi hawa nafsu dan demi kesempurnaan yang Allah letakkan pada hawa nafsu. Hawa nafsu manusia itu sempurna, berbeda dengan hawa nafsunya syaitan. Hawa nafsunya syaitan itu sulit untuk dikendalikan. Tapi hawa nafsunya manusia itu adalah ibarat kuda yang termahal, kuda yang terbaik. Dia itu tinggal mau atau tidak kita menjinakkannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan ke dalam hawa nafsu manusia fujuraha, kesiapan untuk jahat, wa taqwaha, dan kesiapan untuk bertakwa. Silahkan, ingin pilih yang mana? Qad aflaha man zakkaha, telah jaya orang yang mensucikan jiwanya, sehingga dia tidak mau yang buruk, tidak mau yang salah, tidak mau yang berbahaya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah tertipu orang yang mengotori jiwanya, sehingga dia hidup dalam kesalahan, dalam keburukan, dalam hal-hal yang berbahaya. Kemudian kita lihat pada surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sekuat kemampuan kalian. Ini tangga pertama. Di saat seseorang ingin belajar, maka pastikan tangga pertamanya. Pastikan tangga pertamanya. Seseorang itu jangan sok pinter, jangan sok suci. Mulailah dari kesiapan yang paling dasar. Jangan seseorang itu tidak mampu bersedekah dengan 1 juta rupiah, dia bersedekah dengan 1 juta rupiah. Habis itu apa yang terjadi? Dia kepikiran setiap hari. Dia tidak normal. Orang yang belum siap untuk sholat tahajud sampai 2 jam,
Jangan sholat tahajud 2 jam. Mulailah semampunya. Sholat witir dulu 1 rakaat, 1 rakaat. Seseorang itu mulai dari kemampuannya. Karena tangga pertama itu harus kuat. Tangga pertama itu harus kuat. Kita baru naik ke tangga yang kedua setelah tangga yang pertama menjamin bahwa kita bisa pijak. Sehingga dikatakan di sini fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah sekuat kemampuan kalian. Ini tangga pertama. Wasma'u. Kemudian dengarkanlah. Artinya tambahi lagi ilmunya. Kita mendengar, kita menambahkan ilmu. Wa ati'u, dan taati. Jadi ilmu kita taati, kita laksanakan. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Mulailah kalian berinfak. Infak itu gambaran pengorbanan. Di mana seseorang itu cinta kepada harta, maka harta itu kita infakkan. Untuk apa? Untuk kita jinakkan hawa nafsu kita. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terlindungi dari kejahatan dirinya sendiri, maka mereka itulah orang-orang yang jaya. Jadi orang-orang yang akan menang itu adalah orang-orang yang telah berhasil menjinakkan hawa nafsunya. Sehingga kejahatan hawa nafsunya itu bisa dia tekan, bisa dia kendalikan. Kemudian pada akhirnya kita sampai pada slide yang terakhir. Yaitu proses pertumbuhan jiwa manusia bertakwa. Di mana kita tadi telah mempelajari bahwa di dalam jiwa manusia ada 3 kekuatan. Kekuatan fitrah, kekuatan akal fikiran, dan kekuatan hawa nafsu. Maka fitrah di saat terus kita bina untuk semakin jernih, semakin tajam, akan melahirkan kesadaran yang semakin tinggi. Nanti kesadaran itu akan melahirkan kepedulian. Semakin tinggi kesadarannya, semakin tinggi kepeduliannya. Kemudian berikutnya akal fikiran. Akal fikiran itu akan melahirkan kecerdasan. Maka kecerdasan itu akan melahirkan kepekaan. Dia akan menjadi orang yang peka, tajam dalam memahami apapun. Kemudian berikutnya lagi adalah hawa nafsu. Di mana hawa nafsu itu di saat kita mampu mengendalikannya, kita akan mampu melahirkan kesucian jiwa. Dan kesucian jiwa inilah yang akan melahirkan keadilan. Jadi pada akhirnya di saat kita itu telah mengerti proses bagaimana pertumbuhan jiwa manusia bertakwa, maka kita pun memulainya di dalam diri kita. Bahwa setiap orang itu punya kesempatan, punya peluang untuk menjadi manusia terbaik di dunia ini. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, An-nasu ka'ibilim mi'ah, la takadu tajidu rahilah. Manusia itu seperti 100 ekor onta. Hampir saja tidak didapati olehmu satu pun yang jinak. Jadi kita lihat, kalau ada onta liar 100 ekor, belum tentu satu dari 100 ekor itu adalah onta yang jinak. Begitu pula manusia. Manusia pun seperti itu. Kalau ada 100 manusia, belum tentu satu dalam keadaan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi pada akhirnya kita tertantang kemana? Ke dalam diri kita sendiri. Bahwa siapkah mengendalikan hawa nafsu? Oleh karena itu, di saat seseorang punya kesadaran untuk belajar sampai ke luar negeri,
dia tertantang untuk memiliki ilmu yang ternyata belum umum di negeri ini, dia harus pergi keluar, maka pergilah. Carilah ilmu, karena memang diperintahkan kita untuk menuntut ilmu. Tapi ingat, jangan sampai kita itu pergi ke sana untuk menjadi pengumbar hawa nafsu. Kalau di Indonesia saja kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, apalagi di negeri yang ternyata orang Islam itu sangat jarang. Resikonya apa? Resikonya kita akan terbawa-bawa kepada kultur, kepada kebudayaan, kepada peradaban yang di sana itu bebas merdeka. Bebas merdeka. Mereka akan menganggap bahwa orang yang menasehati mereka itu adalah orang yang intervensi, turut campur ke dalam urusan pribadi orang. Jadi mereka mau berbuat apa saja antara lelaki dengan perempuan di mana saja, itu tidak boleh ada orang turut campur. Itu kehidupan mereka. Nah, kalau kita di sini, di negeri kita saja sulit mengendalikan hawa nafsu, apalagi di sana. Nah, oleh karena itu yang harus ditempa oleh kita dan kita siapkan adalah kesiapan 3 hal tadi. Apa tadi? Karakter kita, kemudian gaya hidup kita, kemudian mentalitas kita. Kita ini di saat menuntut ilmu, tujuan kita mulia. Tapi jangan sampai ternyata kita itu pulang justru membawa hal yang negatif. Jangan sampai nanti terjadi seperti apa yang terjadi pada yakni Profesor Doktor Muhammad Rashidi. Dia adalah pendiri IAIN. Dia adalah Menteri Agama waktu itu. Memberangkatkan seorang pemuda yang sangat cerdas bernama Harun Nasution. Kita lihat, ini di zaman sebelum Nurkhalis Majid, sebelum Ulil Absar Abdallah, masih waktu itu. Masih di level 70-an waktu itu. Maka niat baik Profesor Dr. Muhammad Rashidi memberangkatkan Harun Nasution adalah untuk mengkanter pemikiran-pemikiran Barat tentang Islam. Karena orang Barat itu berpikirnya selalu salah tentang Islam. Maka berangkatlah Harun Nasution. Apa yang terjadi? Pulang justru bawa filsafat Barat. Sehingga agama Islam itu harus tunduk kepada filsafat Barat. Ini yang terjadi. Kemudian berubahlah semuanya. Kurikulum IAIN pun dirubahnya dan seterusnya. Jadi kita lihat, jangan sampai kejadian ini yang justru terjadi di dalam diri kita. Apa yang kita harus siapkan? Kita ini harus siap dengan kesiapan diri berupa karakter. Kita harus memiliki karakter yang betul-betul Islami. Seorang Muslim itu adalah seorang yang fitrahnya jernih. Dia itu hanif. Dia jujur, tidak sombong, dia sangat adil, sangat pemalu untuk berbuat sesuatu yang tercela. Dia memiliki karakter-karakter yang positif. Kemudian gaya hidup seorang Muslim. Seorang Muslim itu adalah manusia yang sangat beradab. Gaya hidupnya benar-benar meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sangat beradab. Beliau itu dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau itu ada pada akhlak yang agung. Maka seorang Muslim harus memiliki akhlak yang agung. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang Muslim itu haruslah memiliki mental baja. Jangan kalah sebelum berperang. Di mana kebanyakan kaum muslimin itu sudah kalah dulu sebelum
berperang. Mentalnya lemah. Kita, yakni meskipun PSSI itu sudah dilatih sedemikian hebatnya, begitu naik ke level Asia saja, pulang dengan membawa hikmah. Iya kan? PSSI baru ke level Asia saja, pulangnya bukan bawa kemenangan, tapi bawa hikmahnya. Mudah-mudahan kekalahan ini ada hikmahnya. Apalagi ke level internasional, terlalu jauh. Apa yang lemah pada bangsa kita? Mentalnya. Mental kita itu sangat rendah. Mental manusia terjajah. Nah, ini yang harus dibangun di dalam diri kita. Kita jangan terpukau dengan orang barat. Orang barat itu adalah manusia yang jauh dari Islam. Mereka itu baru kita muliakan kalau mereka itu memikul Islam. Kalau mereka tidak memikul Islam, kita tidak muliakan mereka. Mereka jauh dari kemuliaan. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang dan sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Silahkan, apa ada ruang pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya seperti ini. Kalau memang fitrah itu sudah ada di diri setiap manusia, maka itu harus dikatakan bahwa fitrah itu hanya dimiliki oleh umat Islam saja. Karena kita hidup pun juga di lingkungan juga yang non-muslim. Dan apakah mereka fitrahnya itu sama seperti kita? Itu pertama. Lalu yang kedua, ini berhubungan juga, apakah memang akal dan hawa nafsu itu yang merubah fitrah sih sebetulnya? Seperti itu. Iya. Kita di saat kita memiliki kawan atau memiliki tetangga yang dia itu ternyata adalah non-muslim misalnya. Kita dapati pada orang ini kita bisa pastikan dia itu memiliki sifat-sifat atau karakter yang membuat fitrahnya itu kalah. Jadi hal yang akan mengalahkan fitrah pertama kali itu diantaranya kesombongan. Orang yang sombong itu fitrahnya kalah. Maka kalau kita itu mendapati ada orang kafir yang tidak sombong, nah ini peluang. Ini peluang justru. Jadi, oh ini orang kafir tapi kok tidak sombong. Nah di sini kita masuk kepada dia. Kita sentuh fitrahnya. Kemudian contoh yang lain adalah malu. Bahwa orang yang fitrahnya rusak, itu hilang rasa malunya. Tapi kalau ada orang kafir, ternyata pemalu, nah ini menunjukkan bahwa dia fitrahnya masih jernih. Maka kita ajak dialog, kita ajak berkomunikasi. Dia akan masuk Islam. Bisa jadi dia itu tidak masuk Islam, kenapa? Karena tidak ada pendekatan. Tidak ada orang yang menerangkan kepada dia tentang Islam. Yang ada selalu bahwa Islam itu dipojokkan, Islam itu dijelek-jelekan, yang dimunculkan stigma-stigma negatif terhadap Islam. Begitu. Ya.
saya tanya tapi lebih banyak pada mohon klarifikasi ini kita harus butuh ilmu pengetahuan. Yang pengetahuan itu ada ilmu yang sifatnya duniawi, iptek Ya. atau di samping itu dari ilmu agama, teologi yang barangkali disebut. Nah ini dua daripada masa ini. Karena kalau kita melihat kepada agama, segala mungkin bekal untuk akhiratnya, secara ininya ya. Dan dunia itu adalah bekal di dunia. Nah itu terutama kaitannya pakai dengan rezeki kita. Nah ini gimana Pak? Ini dua daripada barangkali Ya, kita lihat bahwa terjadinya dikotomi ilmu itu datang belakangan. Di zaman umat Islam masih berkuasa, memimpin dunia, tidak ada dikotomi ilmu. Islam pernah memimpin dunia 1200 tahun. Kita lihat dari zaman Umar ibn al-Khattab. Di zaman Umar ibn al-Khattab itu Persia tumbang, Romawi tumbang. Kedua-duanya berhasil dikalahkan. Nah, itu kita anggap terjadi di tahun 1000 di tahun 10 Hijriah. Kita anggap di tahun 10 Hijriah. Kemudian Islam itu baru dikalahkan di Perang Dunia ke-1 di saat Kesultanan Turki dirobohkan. Jadi kejadiannya kurang lebih 100 tahun yang lalu. Jadi kalau kita urut-urut, tidak kurang dari 1200 tahun umat Islam memimpin dunia. Sepanjang kepemimpinan Islam, tidak ada istilah dikotomi yang membedakan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Tidak ada. Karena semua ilmu yang bermanfaat itu harus dituntut, harus dipelajari. Sehingga setiap ulama zaman dulu itu menguasai semua ilmu. Menguasai semua ilmu yang ada di waktu itu. Baru belakangan ini, di saat terjadinya apa yang mereka sebut dengan Renaissance itu, baru mereka itu yakni mendobrak budaya gereja, di mana gereja itu ternyata yakni menjadi mengekang mereka terhadap perkembangan. Maka mereka pun berontak dan di sana mulailah dipisahkan apa yang disebut dengan sekularisme. Sehingga dikatakan di sana bahwa ilmu dunia inilah milik kita, agama tidak boleh mengatur apa-apa tentang dunia. Sehingga terjadilah dikotomi di sini. Seolah-olah Islam ada tempatnya, agama ada tempatnya, ilmu dunia ada tempatnya. Nah, ini yang harus kita bantah habis. Karena itu tidak ada. Semua ilmu yang bermanfaat itu datangnya dari Allah. Manusia itu dapat ilham dari Allah. Ilmu itu adalah ilhamnya Allah. Apapun. Sampai seorang manusia bisa terbang, itu ilham dari Allah. Kita lihat bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Qabil yang baru saja membunuh saudaranya. Bagaimana Qabil, dia membunuh saudaranya, kemudian dia bingung, apa yang harus dia lakukan terhadap saudaranya. Maka Allah pun memberi ilham. Berupa apa? Burung gagak berkelahi. Kemudian matilah salah satunya. Maka burung gagak yang hidup itu pun menggali tanah dan menyeret burung gagak yang mati tadi dan memasukkannya ke dalam lubang, kemudian dikuburnya. Baru faham Qabil, oh begitu. Maka dia pun berbuat yang sama. Kemudian kita lihat lagi Ka'bah. Sehingga ayat Al-Quran mengatakan inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama yang pernah diletakkan untuk manusia adalah rumah yang ada di Mekah. Maksudnya Ka'bah.
Bagaimana Allah memberi contoh? Ini loh rumah. Maka Allah pun membuatkan Ka'bah. Dari situ manusia pun meniru. Oh, ini rumah. Mulai saat itu manusia pun membuat rumah. Berbeda dengan binatang. Binatang punya sarang, tidak punya rumah. Maka manusia pun mulai membuat rumah. Sehingga manusia punya ilham dari Allah semuanya. Bagaimana manusia melihat capung, lahirlah helikopter. Bagaimana manusia itu melihat macam-macam hal yang ada di dalam kehidupan ini. Sehingga semua ilmu yang bermanfaat itu asalnya dari Allah. Sehingga tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan. Saya bisa tambahkan. Ya, sudah jelas. Jadi jelas Pak, jelas. Tapi dalam mencari ini dalam konteks cari rezeki. Dalam konteks mencari rezeki. Oh, rezeki. Ya. Ini gimana dari dua dikotomi tadi? Oh ya. Gimana? Ya. Kita lihat hidayah itu adalah nikmat. Hidayah itu adalah nikmat. Rizki itu adalah nikmat. Hidayah itu adalah nikmat, rizki itu adalah nikmat. Di mana di saat kita berbicara tentang hidayah, kita dapati bahwa Allah itu memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dan menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Kemudian kita pahami salah. Seolah-olah tidak ada usaha dari manusia. Faktornya hanya ditentukan oleh Allah. Ternyata kalau kita mempelajari tentang rizki, bahwa rizki pun sama. Bahwa Allah itu yarzuqu may yasha wa yaqdir. Allah memberi rizki kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah pun menyempitkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki. Tapi kenyataannya manusia berusaha. Maka manusia yang berusaha mendapatkan apa yang didapatinya. Dan yang tidak berusaha maka dia tidak dapat. Nah, kita lihat kenapa ada dikotomi. Dibedakan antara hidayah dengan rizki. Nah, ini sebuah contoh. Hidayah Allah kepada manusia itu ada berupa ilmu, sehingga Nabi itu datang menjadi guru. Kemudian Nabi itu mendidik para manusia, sebahagian mereka menjadi ulama, ulama pun menjadi guru. Berikutnya lahirlah para guru di mana-mana yang membimbing para manusia. Jadi kita lihat di sini bahwa ini hidayah Allah yang pertama berupa ilmu. Sehingga dengan ilmu itu manusia berjalan di atas petunjuk Allah. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah berupa taufik. Sehingga orang akan mendapatkan apa yang dicarinya. Seseorang berencana mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang direncanakannya. Itulah taufik. Nah, ini hidayah yang kedua. Nah, oleh karena itu kita lihat di saat kita berbicara tentang para manusia itu umumnya melupakan hal tadi. Sehingga dia itu hanya melihat dari satu sisi. Melihat hanya dari satu sisi. Seperti yang ada di kalangan orang barat. Bahwa yakni manusia itu ada di sisi dunia. Sementara di sisi akhirat itu mereka menganggap bahwa ini dunia yang lain. Di dunia yang lain. Sehingga semakin hari akhirat itu semakin ditinggalkan. Kita lihat di negara-negara barat itu gereja-gereja itu sudah mulai kosong. Sudah tidak sanggup lagi bayar pajak, bayar listrik, bayar air dan sebagainya. Sehingga gereja pun dijual oleh mereka. Ini yang terjadi. Dan kita lihat di sampingnya gereja sekarang ini dibangun bar. Sehingga sebagian kawan yang berkeliling di beberapa tempat di Australia bertanya kepada orang Australia, kenapa kok saya lihat setiap ada gereja di sebelahnya ada bar? Katanya gereja ini bikin pusing orang katanya. Maka setelah pusing kepalanya masuk ke bar.
Jadi kita lihat seperti itu sikap orang barat itu. Sampai seperti itu jauhnya. Maka di saat orang itu mau menerangkan Islam dengan baik, baru terbuka. Contohnya di Amerika. Di tahun 2001 kita lihat kejadian WTC. Begitu dua gedung kembar itu runtuh, malah orang barat jadi penasaran. Kenapa kok orang Islam itu selalu dibeginikan? Dituduh teroris, dituduh dengan stigma-stigma yang macam-macam. Maka mulailah mereka mencari tahu tentang Islam. Sehingga kawan-kawan kita yang berdakwah di New York dan Washington kewalahan. Di tahun 2002 tercatat setiap hari ada 400 orang Amerika masuk Islam. Setelah mereka mendengar sendiri ini Islam, bukan kata orang. Bukan Islam yang dikesankan buruk, tapi Islam yang sesungguhnya. Mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga sekarang ini jumlah muslimin di negara-negara barat itu sudah lebih dari 10%. Apalagi di Amsterdam. Di Amsterdam itu di tahun 2012 jumlah bayi yang lahir itu 50%-nya anak orang Islam. Jadi perkembangan Islam di barat itu sudah mulai luar biasa karena mereka melihat sendiri bahwa Islam itu tidak seperti yang mereka dengar selama ini. Begitu. Wallahu a'lam. Oh ya, ini yang terakhir Pak. Ada pertanyaan tertulis. Bagaimana mendapatkan ridha Allah karena ibadah merupakan kewajiban di mana Allah tidak memerlukannya? Apakah ada kaitannya nafkah yang halal dan thayyib dengan fitrah yang hanif? Sedangkan orang masih makan riba. Kita lihat bahwa untuk mendapatkan ridha Allah, Masya Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah, kita memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang Allah sukai, melakukan apa yang Allah cintai. Tidak mungkin kita ini akan diridhoi dan dicintai oleh Allah kalau kita melakukan sesuatu yang Allah benci. Sehingga kewajiban kita di saat kita ingin diridhoi oleh Allah adalah kita mempelajari apakah yang disukai oleh Allah, apakah yang dicintai oleh Allah. Kemudian kita tahu Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Tidak membutuhkan harta kita, tidak membutuhkan apapun yang kita lakukan. Sehingga yang membuat Allah ridho bukan pemberian kita kepadanya. Yang akan membuat Allah itu suka dan cinta kepada kita, ridho kepada kita, adalah kita melakukan apa-apa yang disukainya. Kemudian berikutnya lagi, kita lihat nafkah memang berpengaruh terhadap jalannya darah. Nafkah itu sangat berpengaruh kepada jalannya darah. Hal itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW berupa seorang lelaki yang rambutnya berantakan, kulitnya berdebu-debu, bajunya lusuh, kemudian mengangkatkan kedua tangannya memanggil Allah dan tidak didengar. Kenapa kata Rasulullah? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Di saat seseorang itu memakan, meminum dan berpakaian haram, dirinya, jiwanya pun terpengaruh. Jiwanya terpengaruh. Sehingga di antara kesalahan orang tua terhadap anaknya, kenapa anaknya durhaka, kenapa anaknya tidak taat kepadanya, kenapa anaknya itu sulit diatur, penyebabnya karena dia tidak memberinya makanan yang halal. Tidak memberinya makanan, minuman yang halal, pakaian yang halal. Oleh karena itu kewajiban manusia di saat ingin merubah anaknya, dimulailah diantaranya dengan merubah apa yang dikonsumsinya, yang dipakainya. Karena itu akan berpengaruh terhadap anak-anak itu sendiri. Nah, baru kemudian hal yang lain adalah terus berkomunikasi. Bahwa dengan terus berkomunikasi,
kita ini tidak menjauhkan anak dari diri kita, tapi kita dekat. Karena pendidikan itu adalah musyawarah. Pendidikan itu adalah musyawarah. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjalankan perintah Allah menyembelih anaknya. Apa yang dilakukannya? Dipanggilnya anaknya. Dikatakannya, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara. Wahai anakku, aku ini bermimpi menyembelihmu. Maka apa pendapatmu? Kata Nabi Ismail waktu itu anak kecil, dikatakannya, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan terhadapmu. Engkau akan dapati aku tergolong di antara orang-orang yang sabar. Ternyata dia buktikan. Maka pisau pun sudah siap ada di leher Ismail. Tinggal menyembelihnya. Tapi kemudian malaikat Jibril pun datang dengan membawa seekor domba yang besar. Maka kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim, engkau telah menjalankan perintah Allah. Cukup, ini gantinya. Maka domba itulah gantinya. Kita lihat, Nabi Ibrahim mendidik Ismail dengan apa? Dengan bermusyawarah. Rasulullah SAW itu tidak punya murid, tapi punya sahabat. Artinya apa? Murid-muridnya Rasulullah SAW itu kawan-kawannya dalam bermusyawarah. Karena pendidikan itu membutuhkan kesadaran. Kesadaran itu tidak akan lahir di saat seseorang menekan orang lain. Tapi kesadaran itu akan lahir di saat dia itu memiliki kemerdekaan. Diajak berpikir, diajak bermusyawarah. Jadi kita lihat di sini bahwa apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya adalah membentuk kebiasaan dengan cara bermusyawarah. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan ini, katanya tadi dikatakan bahwa kunci dari kejernihan fitrah adalah sikap tidak sombong. Bagaimana cara terbaik dalam menyikapi perilaku seseorang yang menyimpang dari ajaran agama, namun ia sudah merasa memiliki ilmu yang banyak, sehingga ia tidak mampu mendengarkan teguran orang lain. Kita tahu, umumnya orang yang berilmu, namun akhlaknya tidak berubah, penyebabnya karena ilmunya hanya wacana. Yang baru dia lakukan adalah transfer of knowledge. Telah terpindahkannya pengetahuan, sehingga wacananya luas, wawasannya luas. Tapi belum tentu orang yang wawasannya luas, wacananya luas, punya moral yang bagus. Belum tentu, tidak ada yang menjamin itu. Kenapa? Karena ilmu itu harus dipindahkan ke dalam jiwa, harus menjadi ideologi, harus menjadi akidah, harus menjadi keyakinan. Nanti baru keyakinan inilah yang akan menjadi dorongan besar untuk memiliki kesadaran, menyadari bahwa ini bermanfaat, ini baik, ini benar, maka dia ingin memilikinya. Baru kemudian berikutnya lahirlah perbuatan, lahirlah sikap, yang semua itu terakumulasi menjadi kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu pun berubah, merubah kebiasaan lama. Maka seseorang pun telah mengalami pendidikan. Barangkali itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan siang dan sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.